kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Wawancara sama Refli kan saya nggak ngomong begitu. Saya nggak mondok, tapi saya punya kekuatan, saya dikasih Allah skill. Saya ulama ini, datang ke sini pemerintah itu, minta fatwa apa? Tidak setiap orang pintar disebut ulama. Tidak setiap orang baru baca Quran disebut ulama. Gak bisa gitu. Biarkan pemerintah yang berguru minta fatwa ke ulama. Hati-hati Anda dengan mereka, dan mereka itu bahaya. Jadi bukan orangnya, tapi pemikirannya. Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak gitu kan. Belajar itu otomatis, Mbak. Nggak mungkin kalau nggak belajar. Otodidak ya. Apa itu? Belajar kita bukan otodidak. Ada talaqi. Talaqi itu mengambil dari murid ke guru. Nggak punya guru. Nah, ya nggak punya guru ya nggak bisa jadi guru dong. Apa benar belajar tanpa guru berarti gurunya setan? Menjadi tersangka ujaran kebencian, latar belakang Gus Nur terungkap. Kan saya lulus SD aja. Saya sekarang sudah sampai di titik nggak penting gelar. Saya udah nggak butuh gelar sebenarnya. Sugi Nur Raharja atau yang biasa disapa Gus Nur mengungkap bagaimana latar belakang dirinya. Dalam wawancara khusus yang dilakukan dengan Detik.com, ia mengaku jika dirinya memang tidak mengenyam pendidikan agama secara formal dan hanya sebatas lulusan sekolah dasar. Terkait dengan hal itu, Sugi Nur mengatakan dirinya memang tidak mementingkan gelar pendidikan, sehingga dia pun enggan mengikuti program penyetaraan pendidikan, meski dirinya pernah disarankan sejumlah orang. Saya sekarang sudah sampai di titik nggak penting gelar. Saya udah nggak butuh gelar sebenarnya. Berapa kali orang nawari saya untuk kejar paket C lah, sudah punya gelar minimal SAG apalah. Enggak, saya nggak butuh gelar. paket C, Pak? Kan saya lulus SD aja. Meski hanya mengenyam bangku pendidikan sekolah dasar, Gus Nur menyebut dirinya bukannya tidak belajar. Dia mengklaim banyak belajar secara otodidak, termasuk mempelajari agama. Tidak hanya itu, ia juga mengaku telah menulis sebanyak 13 buku dan menciptakan lagu. Tapi saya nulis buku, sudah 13 judul yang saya tulis. Saya ciptakan lagu. Makanya jangan batasi imajinasi saya. Di samping itu, Sugi Nur juga mengaku dalam mempelajari ilmu agama dan menjadi penceramah, hal itu dilakukan secara autodidak tanpa mengenyam pendidikan agama ataupun menimba ilmu di pondok pesantren. Menurutnya, ada orang yang mengenyam pendidikan agama di pesantren dan hafal ratusan kitab tapi tak bisa memahami ilmu kehidupan. Sementara dia mengklaim dirinya meski tak pernah menjadi santri namun mampu membangun pesantren. Banyak orang dari kecil mondok, hafal ratusan kitab, tapi dia tidak menguasai ilmu kehidupan. Begitu dapat wakaf tanah, begitu dapat pesantren, nggak berkembang. Saya nggak mondok, tapi saya punya kekuatan, saya dikasih Allah skill, pinter cari uang. Makanya saya bisa bangun pesantren. Di mana melalui pembelajaran autodidaknya itu, Gus Nur sudah banyak mengisi ceramah di berbagai lokasi dan aktif berdakwah lewat media sosial seperti YouTube. Masih dalam wawancara yang sama, Sugi Nur menceritakan bagaimana dirinya mempelajari ilmu agama. Sebagai langkah awal, Sugi Nur yang sebelumnya merupakan pemain debus, terlebih dahulu meninggalkan profesinya itu dengan membuang segala ilmu debusnya. Namun hanya satu ilmu yang tidak ia buang, yakni ilmu dikubur hidup-hidup. Seperti diketahui, Sugi Nur atau Gus Nur menjadi tersangka kasus ujaran kebencian terhadap Ormas Islam Nahdlatul Ulama. Penangkapan terhadap Sugi Nur ini dilakukan atas sejumlah pelaporan ke Bareskrim Polri, salah satunya dari Ketua Pengurus NU Cabang Cirebon, Aziz Hakim, karena dianggap telah menghina NU. Selain itu, Sugi Nur juga dikenal sebagai penceramah yang kontroversial. Karena hampir dalam setiap isi ceramahnya, ia kerap melontarkan kata-kata menghujat dan kasar, serta terkadang membawa politik di dalamnya. Sebelumnya, Sugi Nur juga pernah tersandung kasus yang sama, yakni karena menghina NU tercatat pada 12 September 2019. Saat itu, ia dilaporkan oleh Koordinator Forum Pembela Kader Muda NU yang sekaligus Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur. Kamu harus melihat guru kamu itu siapa. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syai'in fa syai'uhu setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan.